Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nabil Istiqomah dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 3D. Cara kerja OSI Layer. Sebelum masuk ke cara kerja OSI Layer, di sini saya akan menjelaskan pengertian OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang ditetapkan dalam jaringan komputer. Bentuk OSI dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. OSI mulai digunakan pada tahun 1977 oleh lembaga OSI. OSI model. OSI model memiliki 7 lapisan. Lapisan yang ketujuh disebut application layer. Lapisan yang keenam disebut presentation layer. Lapisan yang kelima disebut session layer. Lapisan yang keempat disebut transport layer. Lapisan yang ketiga disebut network layer. Lapisan yang kedua disebut data link layer. Lapisan yang kesatu disebut physical layer. Layer yang ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan mengubah pasar skala. Contohnya, saat kita membuka Google Chrome, membuka Mozilla Firefox, Internet Explorer, membuka Office 365, membuka Sky, membuka Outlook Express, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer yang nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk menginstansikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya, saat kita membuka sebuah website Shopno, maka presentation layer ini akan mengkonversi web Shopno menjadi bilangan biner. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan mengekskripsi data tersebut agar terjaga keberhasilannya. Layer yang kelima adalah session layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana konveksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya, saat kita masuk ke website internet banking. Saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Kemudian, layer yang nomor 4 adalah transport layer. Fungsinya yaitu untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contohnya, yaitu TCP dan UDP. Saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut.
Layer yang nomor 3 adalah network layer. Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layer 3 kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya, protokol layer pada layer ini adalah protokol IP ARP. Layer yang kedua disebut dengan data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana byte-byte data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapannya adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Kemudian layer yang nomor 1 adalah physical layer. Fungsi dari layer ini yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contohnya penerapannya saat kita mengirimkan data menggunakan kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja di physical layer ini adalah LAN cap. Itu tadi jenis-jenis OSI layer.